siang Pak Der, selamat siang teman-teman. Salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 16 Keperawatan 2022F bersama saya Ramayana Ayu Unu NPM 22201169 dan teman saya Maria Erlena Hung dengan NPM 22201198. Saya Frida Herminu NPM 22201170. Baik teman-teman, di sini kami ingin melakukan wawancara dengan topik korupsi dan kami memilih narasumber yaitu salah satu imam yang bertugas di Paroki Santu Hubertuso. Dan untuk Pater kami berikan waktu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Ada yang bertiga. Nama saya Pater Lukman Sentus Semarut dari Kongregasi CMF. Saya bertugas di sini bersama dengan ada pastor lain dan ada diakon. Sudah 2 tahun 6 bulan di sini di Paroki Santu Hubertuso, Kevikepan Born. Baik Pater, terima kasih karena sudah memperkenalkan dirinya. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja dengan wawancaranya. Dan untuk teman saya berikan waktu seluasnya untuk memulai dengan pertanyaan. Selamat siang Pater. Siang Ade. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada teman Ayu karena sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya. Kami juga berterima kasih kepada Pater karena sudah mengizinkan kami untuk mewawancarai Pater. Baik Pater, apakah Pater sudah siap untuk kami wawancarai? Ya siap, sejauh bisa apa yang adik-adik tanya saya bisa jawab kalau bisa. Kalau memang pertanyaannya agak sulit ya mungkin tidak bisa menjawabnya, atau mungkin apa yang adik inginkan nanti tidak ya sesuai itu, tapi ya saya akan mencoba. Baik Pater, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama Pater. Nah, di sini kami ingin bertanya Pater bahwa bagaimana pandangan Pater kepada gereja tentang korupsi? Ya, pandangan gereja memang itu kalau ngomong tentang gereja itu luas ya. Tapi sebagai pribadi ya saya kebetulan seorang pelayan gereja. Dan korupsi itu merupakan sesuatu yang kita lakukan di luar apa yang menjadi hak milik kita. Memiliki sesuatu tetapi bukan menjadi hak kita. Mungkin dalam gereja ada sedikit kasar ya, ada kata-kata yang mencuri lah ya, karena mengambil sesuatu barang yang bukan menjadi hak milik kita. Mungkin seperti itu ya. Ya, Pater. Pertanyaan nomor 2 Pater, menurut Pater apa saja pemicu terjadinya korupsi di lingkungan gereja? Oke, baik. Yang pertama pemicu ya ada korupsi dalam lingkungan gereja. Ya sekali lagi minta maaf ini menurut pandangan saya ya pasti kebutuhan ekonomi itu pasti ya. Terus yang kedua mungkin karena ada kesempatan. Ya kesempatan itu terjadi misalnya tidak ada pengontrolan, hingga ya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya misalnya seorang bendahara atau seorang yang mungkin dipercayakan untuk memegang uang karena dia tidak dikontrol dengan baik sehingga kadang menyalahgunakan uang atau misalnya kepercayaan itu. Terus yang ketiga kurang pengetahuan. Misalnya mungkin uangnya misalnya digunakan bukan untuk pribadinya tetapi mungkin untuk pengeluaran yang lain, tapi karena tidak bisa bertanggung jawab dengan baik ya ada mungkin komentar orang, ada tanggapan orang ya, makanya itu juga menjadi salah satu kendala mengapa dalam gereja itu terjadi seperti itu. Terus yang lain juga ya misalnya dari seorang pastor ya,
dari seorang pastor itu bisa terjadi misalnya ya ada istilahnya pastor sentris, segala sesuatu pastor yang lurus, ya tidak ada kerjasama dengan awam, hingga karena itu ya salah menggunakan yang sebenarnya ada orang yang bisa mengelola uang dengan baik, tetapi karena kepercayaan diri terlalu tinggi akhirnya terjadi seperti itu, sehingga ada penyalahgunaan misalnya keuangan paroki, atau misalnya atau ada mungkin uang-uang yang dari umat karena tidak ada ya pengontrolan dari umat, makanya terjadi seperti itu, atau umat segan, umat takut, apalagi budaya kita di sini ya, masih sangat jarak sekali antara pastor dan awam. Baik Pater, saya ingin sanggah Pater. Iya. Seperti yang Pater bilang tadi salah satu pemicunya itu kebutuhan ekonomi. Tapi bagaimana dengan penjabat yang melakukan korupsi terus dia punya kebutuhan ekonominya Pater sangat banyak, terus dia punya uang untuk apa menurut Pater? Kebutuhan ekonomi misalnya sekarang kan ya dengan kemajuan teknologi, terus orang misalnya ya mau memiliki ini, memang dia barang lain dia sudah miliki, misalnya mobil ya, terus dengan ada misalnya promosi baru, ada kendaraan seperti ini, saya juga ingin memiliki, tapi uang tidak ada. Nah terus bagaimana caranya? Mungkin dia ya mengambil tadi seperti itu tadi, misalnya yang bukan menjadi haknya diambil, tapi dengan tujuan memenuhi kebutuhan, memenuhi keinginan pribadinya. Kita sudah mengerti. Oke Pater, kita lanjut ke pertanyaan ketiga Pater. Seperti yang Pater lihat selama ini, apakah ada kaum imam yang melakukan kasus korupsi, dan apa hukuman kepada kaum imam itu jika ia melakukan kasus korupsi? Oh iya, baik. Apakah Pater melihat? Ya mungkin untuk melihat tidak ya, tapi mungkin mendengar ya, akan mendengar. Tapi apakah cerita yang beredar itu benar atau tidak, itu kita juga tidak tahu. Tetapi ya untuk mendengar ya ada. Misalnya tadi seperti itu, menyalahkan kewibawaannya sebagai imam. Misalnya tadi ketika mengelola uang, pastor semua yang atur. Misalnya memang ada DPP, misalnya ada bendahara atau ada DKP, tetapi tidak dipercayakan sepenuhnya untuk bagaimana mengatur uang atau perekonomian di paroki. Sehingga pernah saya dengar misalnya ada pastor tertentu misalnya menyimpan 100 juta, itu kan sebenarnya tidak baik toh ya, langsung atau bagaimana ya. Terus Pater untuk hukumannya Pater untuk Ya ini juga saya tidak melihat secara langsung atau menyaksikan secara langsung, tapi yang saya dengar ada pengalaman misalnya ya dipindahkan seperti itu, atau bagaimana misalnya dipercayakan tugas lain seperti itu, biasanya seperti itu. Tapi cerita keluarnya tidak ya terbuka dengan umat, misalnya seperti ini dipindahkan kan seperti ini atau bagaimana. Tapi biasanya gereja pasti menjaga pelayanan atau bagaimana. Yang pertanyaan nomor 4 Pater, bagaimana menurut Pater tentang peran gereja dalam mengatasi kasus korupsi di lingkungan gereja? Iya. Pertama, dan siapa saja yang bertugas yang memberi diri untuk gereja, itu dia harus menjadi seorang pelayan. Dia harus siap melayani, dia siap harus memberi diri. Terus dalam kitab suci itu jelas, jadilah terang dan jadilah garam. Karena itu seorang pelayan itu bagaimana dia harus menjadi terang, bagaimana dia harus menjadi garam. Pertama-tama dia harus sadar bahwa tugas saya pertama-tama itu memberi diri. Saya memberi diri untuk gereja dan saya tidak mendapat sesuatu dari gereja. Dan sebagai pribadi kan kita punya iman, kita yakin bahwa
Ya mungkin dengan pemberian diri kita dengan cara sendiri Tuhan akan membalasnya. Dan yang menjadi fokus kita itu bagaimana kita menjadi terang. Ya, apa yang kita lakukan memberi kesaksian bagi yang lain. Apa yang kita tunjukkan, pemberian diri kita kepada gereja membuat orang sadar, misalnya menjadi garamnya. Ya, mungkin seperti itu. Ya, salah satu cara itu mungkin kembali menjadi apa yang menjadi dasar hingga kita memberi diri atau bertugas sebagai mungkin pengurus atau sebagai anggota DPP atau DKP dalam gereja. Nah, pertama-tama dia harus menjadi terang dan garam bagi yang lain dalam lingkup gereja sendiri. Baik, Pater, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kelima ya, Pater, di mana kami ingin bertanya, apa harapan Pater itu kepada aparat gereja supaya dia tidak melakukan korupsi? Oh iya, baik, terima kasih untuk pertanyaan. Bagus. Pertama tadi kita harus sadar korupsi tadi itu kan kita berusaha memiliki sesuatu tapi bukan hak kita, bukan menjadi milik kita. Hingga dalam 10 perintah Allah kan jelas toh. Perintah ke-7 itu jangan mencuri. Iya. Hingga kalau misalnya dalam gereja orang melakukan korupsi, dia itu mencuri. Iya, bagaimana dia gereja mengantisipasi itu? Harus dia sadar bahwa ketika saya melakukan sesuatu seperti ini, saya sudah mencuri, melanggar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang beriman. Betul bagaimana? Baik Pater, terima kasih. Dan kami juga ingin bertanya Pater, apa harapan Pater kepada kami mahasiswa? Pertama, mereka sekolah di UNIKA ya. Walaupun universitasnya negeri, tetapi ingat, adik itu adalah Katolik, harus menjaga nama itu Katolikan. Hingga ketika misalnya adik sudah kembali dan terjun bergabung dengan masyarakat, apa yang menjadi ciri khas kita, identitas kita sebagai seorang tadi itu, seorang Katolik harus kita nyatakan. Mungkin kita tidak mengungkapkannya dengan kata-kata, tetapi kesaksian hidup dari adik-adik. Ya, karena ketika adik misalnya nanti bekerja secara konkretnya di masyarakat, misalnya ketika adik melakukan sesuatu yang baik, orang tanya, ini tanda-tanda mana? Ya, pasti saya kembali ke kampusnya atau universitasnya. Dan ketika misalnya adik-adik melakukan sesuatu yang mungkin melenceng atau sesuatu yang kurang baik, orang pasti tanya. Dan nanti bukan hanya nama adik yang tercemar atau diceritakan oleh orang lain, tetapi kampus kita juga. Hingga harapan saya untuk adik-adik, luar biasa hari ini adik datang dan wawancara saya, apalagi seorang imam. Ya, permintaan saya adik-adik harus sungguh-sungguh menjadi garam dan terang, bagi siapa saja ketika nanti adik diutus di mana saja harus siap. Baik Pater, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Jadi teman-teman, kesimpulan yang kami ambil dari wawancara hari ini adalah bahwa korupsi itu tidak terjadi hanya di lingkungan pemerintah, tapi juga terjadi di lingkungan gereja, di mana korupsi itu sesuatu yang kita lakukan di luar hak milik kita, yang tertera di 10 perintah Allah yang ke-7 bahwa jangan mencuri karena itu bukan milik kita. Nah, terima kasih juga kepada Pater untuk hari ini. Mohon maaf juga Pater kalau ada kata-kata atau sikap dari kami bertiga yang tidak berkenan di hati Pater, kami minta maaf. Baik, terima kasih. Dari saya pribadi juga terima kasih adik mewawancara saya.
Yang pasti apa yang saya ungkapkan tadi dengan adik-adik itu juga menjadi permenungan untuk saya sebagai pribadi, untuk bagaimana saya dalam tugas dan pelayanan saya, ya, supaya saya sungguh-sungguh menunjukkan pribadi sebagai seorang pelayan, pribadi yang membawa terang, dan pribadi yang menjadi jalan, ya, bagi siapa saja yang saya layani, secara khusus di Morotai. Baik teman-teman, itu tadi hasil wawancara kami, dan untuk videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, Subscribe dan share. untuk linknya teman-teman ada di bawah ini. selamat siang, terima kasih. Terima kasih Peter. Ya, sama-sama. Gitu.